Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washobihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian tarhib atau mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Kali ini atau dengan tema La'alakum tatakun. Ya, temanya La'alakum tatakun atau agar kita menjadi orang yang takwa. Kali ini kajian yang keempat atau kajian penutup di mana kita akan membahas dua pintu hati yang terakhir. Jadi pintu-pintu hati yang dapat kalau kita tidak menjaganya dapat membuat hati kita ternoda. Ya, pintu hati yang kita bahas kesempatan kali ini adalah kaki dan tangan kita atau tangan dan kaki kita ya. Kita mulai dengan tangan kita. Ya, Eh, tentunya ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik pengajian KGRI yang rahmati Allah mengetahui bahwa semua badan kita akan bersaksi untuk kita, untuk kebaikan kita, atau juga untuk keburukan kita karena dosa kita. Jadi kita harus hati-hati pada umumnya seluruh badan kita dan pada kesempatan kali ini kita membahas adalah tangan dan kaki kita. Ya, di hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang Muslim adalah dia di mana dari tangannya dan lidahnya, maaf, dari lidahnya dulu ya, hadisnya ya harus hati-hati kalau hadis menyebutkannya dari lidahnya dan dari tangannya muslim yang lain selamat ya atau tidak ter eh, apa namanya tersakiti ya. Jadi seorang muslim adalah ia yang dari tangan maaf dari lidah dan tangannya muslim yang lain terjaga dari apa namanya harm ya. Jadi mereka tidak tersakiti oleh eh, lidah dan tangan seorang muslim. Sebetulnya ada lanjutannya hadis itu ya. Eh, Seorang mukmin, jadi levelnya meningkat nih, seperti dalam surat Al-Hujurat ya, Muslim, kemudian mukmin. Seorang mukmin adalah dia di mana seluruh umat manusia selamat dari apa namanya harta, jiwa dan harta seluruh umat manusia selamat darinya. Artinya dia seorang mukmin itu pertama skopnya lebih besar karena seluruh umat manusia, kemudian jiwa dan harta seluruh umat manusia terjaga eh, darinya. Artinya dia tidak menyakiti harta dan jiwa umat manusia. Ya, jadi ini hadis Rasulullah SAW. Kita mengikuti hadis Rasulullah SAW, kita mengamalkannya. Ya, jadi makanya disitulah dalilnya mengapa kita harus menjaga tangan kita. Ya, pertama tangan kita nanti akan berbicara, hati-hati. Ya, kedua Rasulullah SAW ya tadi menyebutkan ya bahwasanya eh, seorang muslim itu apa tadi ya yang dari lidah dan tangannya. Ya, sekarang lidah dan tangannya udah hampir sama ya karena kita bisa menuliskan sesuatu di internet, di WhatsApp yang bisa menyakiti orang lain. Jadi seorang muslim adalah seorang yang dari tangan, dari maaf selalu dari lidah dan tangannya muslim yang lainnya terjaga. Dan seorang muslimin adalah orang yang di mana eh, orang-orang yang lain, umat manusia di dunia ini selamat hartanya dan jiwanya dari umat yang mukmin tadi. Jadi ada dua tingkatan. Paling tidak kita muslim, ya. Eh, kita menjaga lisan kita dan tangan kita. Topik bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian di sini imam juga ya, imam yang menulis buku ini juga menyebutkan mengenai suatu topik yang agak sensitif ya bagi kita terutama yang hidup di negara barat ini yaitu mengenai salaman atau berjabat tangan dengan non-muhrim terutama yang opposite sex ya jadi yang berbeda jenis kelaminnya misalnya di kantor harus berjabatan tangan dengan seorang laki-laki dengan perempuan ya bagaimana hukumnya. Nah di sini imamnya menyebutkan ada dua pendapat memang tetapi pendapat yang kuat adalah tidak boleh bersalaman. Pendapat yang lemah, ya, tapi ada pendapat yang lemah, agak lemah, tapi ada juga yang berpendapat demikian adalah boleh asalkan tidak menimbulkan eh, gairah seksual. Ya, jadi salaman itu boleh. Nah, asalkan tidak menimbulkan gairah seksual. Itulah dua pendapat mengenai salaman di antara berbeda jenis ini. Tetapi
Seandainya kita misalnya tidak mau berjabatan tangan, terutama di konteks hidup di negara barat ini, kita harus menjelaskannya ya, jangan tidak mau dan tidak menjelaskan. Tapi kalau kita misalnya tidak mau berjabat tangan, itu bilang ya, sampaikan kepada mereka, maaf saya Muslim, secara agama saya tidak boleh berjabat tangan dengan non muhrimnya. Ya, mesti dijelaskan. Kalau tidak mau harus menjelaskan. Kalau misalnya mengambil pendapat yang lemah tadi tidak apa-apa ya, yang asal jangan dinikmati, asal jangan menimbulkan gairah seksual. Tapi kalau misalnya tidak mau berjabat tangan harus dijelaskan ya seperti petarung MMA ya Habib Nurmagomedov ya Nurmagomedov ya namanya ya Habib itu kan seperti kalau diajak salaman dia tidak mau kan dengan yang muhrim ya tapi dia selalu bilang ya menyebutkan dulu maaf saya jadi menyebutkan dengan sopan santun insya Allah eh, bisa mengerti soalnya kalau tidak dijelaskan nanti efeknya buruk untuk citra orang Muslim, apalagi kita di hidup negara Barat ini, ya, bilangnya oh laki-laki orang Muslim ini sombong-sombong, tidak mau salaman, segala. Bukan seperti itu, ya kita mau menjalankan ibadah kita, jadi harus dijelaskan. By the way, umat Ortodoks Yahudi juga tidak mau berjabat tangan, ya, jadi bukan dari Muslim saja sebetulnya. Di Amerika umat-umat Ortodoks Yahudi itu tidak mau berjabat tangan dengan dengan yang bukan Muhrim, bukan kita saja. Ya tidak usah malu-malu kalau ingin mempraktis hal tersebut, tapi harus dijelaskan. Orang itu yang tangan ya. Kemudian yang terakhir ini kaki. Kaki ini eh, boleh dibilang eh, untuk mobilitas ya. Jadi kita jangan terbatas kaki kita seperti yang ada di badan kita ini. Kemudian eh, skopnya seperti itu yang harus kita jaga ya. Jalan kaki kemana-mana bukan. Walaupun kita naik mobil, maksudnya mobilitas tadi atau naik motor atau pergi naik pesawat terbang, kita harus yakinkan bahwa kita pergi ke satu tempat itu tidak untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah atau tidak disukai Allah. Hindari tempat-tempat yang banyak hal-hal yang haram, ya, seperti itu. Nah, mungkin di dunia barat ini kita susah sekali karena banyak sekali, ya. Nah, Rasulullah SAW waktu di Mekah juga sama waktu pertama-tama ajaran Islam, ya. Di Mekah banyak sekali itu mereka kan bukan Muslim, hanya paling maksimal pada saat setelah hampir hijrah itu cuma 100 orang kan dibanding penduduk Mekah. Berarti banyak sekali yang hal-hal yang haram dari sisi ibadah, yang berhala, dari sisi yang orang yang tidak apa namanya, eh, yang eh, ber, berzina banyak, ya. Tapi biasa saja mereka hidup kalau memang mereka menjalankan ibadah Islam, mereka tidak mengikutinya. Ya, nah ini maksudnya seperti itu. Kaki kita harus dijaga, ya, dari berangkat menuju tempat-tempat yang di mana kita akan bertemu dengan hal-hal yang haram ya atau tidak disukai Allah. Makanya seperti exercise atau latihan-latihan yang lain untuk tangan dan kaki ini kita juga selalu harus minta pada Allah di pagi hari. Berdoa. Ya Allah, saya berjanji untuk menjaga tangan dan kaki kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan hal-hal yang haram. Ya, misalnya tangan tadi menyakiti orang lain. Ya, kemudian kaki misalnya pergi ke tempat-tempat yang banyak yang haram. Kita minta pertolongan supaya kita tidak tiba-tiba ada di suatu tempat tersebut ya dan kalaupun ada kita di suatu tempat itu kita bukan atas kehendak yang kita apa namanya sudah rencanakan tapi secara tidak sengaja di mana kita cepat bisa keluar lagi ya itu maksudnya dan ini kita bisa melihat di sini salah satu doa Rasulullah SAW ini Rasulullah SAW berdoa orang yang sudah dijaga dari dosa berdoa setiap pagi tentunya untuk mengajarkan kita ya berdoanya Rasulullah SAW atau doanya adalah Allahumma inni a'udzubika ya ya Allah eh, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an adila au udal an adila au udalla ya jadi eh, di, ma- di, aku berlindung kepadamu. Jadi itu kan uh, bulat dolin ya, jadi astray dalam bahasa Inggris ya. Jadi tersesat. Jadi saya meminta atau aku meminta perlindungan Allah dari hal-hal yang dapat membuatku tersesat atau menyesatkan orang lain. Ya, an adila au udalla ya. Kemudian au azala au
afwan au uzi au azilla au udalla, ya, afwan au uzalla, ya. Ya, jadi au azilla au uzalla, ya. Jadi di sini maksudnya di mana kita menjerumuskan atau kita terjerumus atau kita menjerumuskan orang lain, ya. Zil itu tadi azilla, ya, au uzalla itu artinya kita kita terjerumus atau kita menjerumuskan orang lain. Kemudian au azlima au uzlama, zalim, ya, kita eh, berbuat zalim atau kita dizolimi dan juga kita atau kita menzolimi, ya. Eh, jadi au azila itu kita menzolimi, au uzalla artinya kita yang dizolimi, ya. Jadi kita minta tolong. Kemudian yang terakhir au ajhala au yujhala alai. Artinya melindung kepada Allah di mana kita akan menunjukkan sesuatu yang ignorance, ya. Jadi atau menyebabkan orang lain ignorance, ya. Atau hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi kita empat hal ini, ya, hal seperti itu tadi kita meminta tolong setiap pagi. Ini doa Rasulullah yang kita ikuti, ya. Jadi kita harus hati-hati. Rasulullah saja yang sudah dijaga apa namanya dari dosa, eh, banyak ini apa namanya berlindung, berdoa pada kalian untuk minta lindungan dari Allah. Tentunya untuk mengajarkan kita juga. Dan demikian, ya. Dan di sini sebagai topik terakhir, Imam yang menulis buku ini juga menyebutkan bahwasannya ada empat, sebagai kesimpulan ini ada empat hadis yang apa namanya sangat penting dalam Islam ini, ya. Seluruh ajaran Islam ini berputar di sekitar empat hadis ini. Berarti yang pertama ini sering kita dengar, ya. Hadisnya adalah yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Tetapi di antara keduanya apa namanya samar-samar. Ini salah satu hadis yang kita bahas dalam kajian 40 hadis Imam Nawawi, ya. Nah, makanya di sini lanjut di selanjutnya. Makanya siapa yang melindungi diri dari yang samar-samar tadi, maka ia akan selamat agamanya. Tapi kalau dia yang mendekati yang samar-samar, ya, maka eh, dia akan jatuh kepada yang eh, diharamkan, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW di sini menjelaskan perumpamaannya seperti seorang gembala, ya, yang membawa gembalaannya mendekati suatu tempat milik raja, ya, suatu tempat peristalatan raja, sanctuary, ya, tempat yang dijaga ketat tapi ada pagarnya, ya. Nah, ini gembala ini membawa gembalaannya, ya, sapinya atau kerbau, apa namanya, kambingnya ke daerah situ, dekat-dekat pagar itu. Kayaknya tidak, kemungkinan besar ada satu aja gembala apa ternak gembalanya yang cross the fence, ya, jadi melempati pagar itu masuk ke sanctuary raja tersebut. Nah, ini seperti kita, kalau kita mendekati hal-hal yang haram maka kita pasti akan jatuh, ya. Kemudian akhir dari hadis ini sangat terkenal juga, ya. Ini hadisnya panjang tapi seringkali kita mendengarnya sepotong-sepotong, ya. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya di badan kita ini ada satu gumpalan daging, ya, mudghah, ya. Jika gumpalan daging itu sehat, maka seluruh badan kita sehat. Jika gumpalan daging itu sakit, maka seluruh badan kita sakit. Apakah apakah gumpalan daging itu adalah hati kita? Tidak. Jadi dengan kata lain, bahwa gumpalan hati itu adalah hati kita. Kalau hati kita bersih, seluruh badan kita bersih. Kalau hati kita sakit, maka seluruh badan kita sakit. Makanya 4 kali kita 4 minggu ini kita menjaga hati kita, ya. Nah, karena itu tadi hadis ini sangat penting. Ya, kita harus menjaga pintu-pintunya. Mata kita, lisan kita, telinga kita, perut kita, kelamin kita, tangan kita, kaki kita. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, abandon. Jadi jauhi, dalam ini jauhi dunia, maka Allah akan mencintaimu. Ya, jadi dalam hal ini pernah dibalas juga, ya, dalam kajian hadis fatwa hadis Imam Nawawi, ini bukan menjauhi dia, kemudian kita
apa namanya tinggal di gua, ya bukan seperti itu maksudnya, tapi ya, hal yang duniawi, ya. Hal yang duniawi itu adanya di tangan saja, jangan di hati kita. Kemudian eh, jauhkan dirimu dari, ya jauhi atau jauhkan dirimu dari hal-hal yang dicintai oleh orang. Uang, ketenaran itu jauhi, ya. Tidak ikut bersaing dengan mereka, maka orang-orang akan mencintai kita. Nah, jadi ini adalah eh, rumusnya untuk dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama. Ya, menjauhi hal-hal yang duniawi atau tidak terlalu menganggap penting hal yang duniawi dan tidak menganggap penting hal-hal yang dicintai oleh manusia. Maka Allah mencintai kita, manusia mencintai kita. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah, nah ini juga pernah dibahas ya semuanya di hadis An-Nawawi. Dari sesuatu yang baik atau yang ihsan, yang excellence dari seseorang, dari Islamnya seseorang adalah dia tidak ikut campur urusan orang lain. Ya, he lives what does not concern him. Ini kalau tidak bukan urusan kita jangan ikut campur. Ya, oh, kita juga tidak senang kan kalau orang lain ikut campur urusan kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, surely action are judged by intention. Nah ini ya hadis yang pertama dari 14 hadis Imam Nawawi. Action perbuatan kita itu dinilai dari niatnya. Sesuatu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hmm. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian yang Masya Allah. Semoga kajian ini bermanfaat, terutama untuk Irfan sendiri, dan juga insya Allah juga bagi atau dapat diambil manfaatnya oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Ya. Bulan Ramadan sudah sangat mendekat, semoga kita dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Allahumma balikna Ramadan, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.